Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pertemuan hari ini kita bicara tentang pengertian hukum. Ya. Kalau kita bicara tentang pengertian hukum, ya, beberapa sarjana merumuskan atau memberikan batasan tentang hukum itu sendiri. Seperti Immanuel Kant dan Apolloren mengatakan bahwa hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum selalu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Arti hukum, kalau kita lihat dari segi etimologi, itu berasal dari kata alkas, ius, reh, dan lex. Reh sendiri ya, mempunyai dua unsur atau mempunyai dua arti penting, yaitu bicara tentang kewibawaan dan keadilan. Arti kata hukum, kalau kita lihat pengertian hukum, itu sangat berkaitan erat dengan masalah keadilan, masalah kewibawaan, masalah kedamaian, dan masalah peraturan yang berisi norma-norma. Kalau kita bicara tentang definisi hukum, banyak sarjana yang memberikan rumusan tentang apa itu hukum. Salah satu contoh misalnya, kita lihat rumusan apa definisi dari Van Kant. Dia katakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup bermasyarakat bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Sementara Pebos mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan bagi keseluruhan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Sementara Levensbergen mengatakan bahwa hukum adalah norma agenda atau perbuatan, yakni pengaturan perbuatan manusia di dalam masyarakat. Masih banyak sarjana-sarjana yang memberikan rumusan tentang apa itu hukum. Tetapi kita tidak perlu menghafal, mengingat rumusan yang diberikan oleh masing-masing sarjana ini sendiri. Yang perlu kita pahami adalah dari beberapa rumusan yang dikemukakan oleh para sarjana ini, kita bisa dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa yang namanya hukum adalah peraturan yang berisi atau yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang mengaturnya. Kalau kita lihat rumusan ini, sebetulnya masih terlalu luas. Ya. Masih terlalu luas, kenapa? Karena kalau kita bicara hukum, kita tidak perlu bicara tentang siapa yang membuatnya, untuk apa hukum itu sendiri. Karena kita tahu bahwa yang namanya hukum ditujukan untuk ketertiban hidup manusia bermasyarakat. Dan yang namanya hukum tidak selamanya dibuat oleh badan yang berwenang. Kalau kita bicara hukum yang dibuat oleh badan yang berwenang, berarti kita bicara tentang yang namanya hukum hanya aturan-aturan yang didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai ke peraturan daerah. Baik peraturan daerah provinsi, kota, maupun kabupaten. Padahal kita tahu yang namanya hukum sebetulnya kan tidak hanya dibuat oleh badan yang resmi. Kita juga bisa membuat aturan-aturan hukum. Apa aturan hukum yang bisa kita buat? Contoh yang paling simpel misalnya, kalau Anda dan saya membuat perjanjian, maka perjanjian yang kita buat, apabila sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka perjanjian itu mengikat Anda dan saya, mengikat para pihak yang terlibat di dalam perjanjian, sehingga mereka tidak boleh mengingkari isi perjanjian yang telah disepakati. Kalau mereka ingkari menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang mengingkari perjanjian wajib mengganti kerugian. Kenapa? Karena memang perjanjian ini adalah hukum. Hukum yang dibuat oleh para pihak di dalam perjanjian. Ya. Di dalam undang-undang ada ketentuan. Ya. Yang namanya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berarti perjanjian adalah aturan hukum yang kita buat sendiri. Kita bukan badan yang berwenang. Maka saya katakan tadi bahwa ternyata hukum tidak selamanya dibuat oleh badan yang berwenang. Ya.
Nah, dari ketentuan seperti ini, berarti kita bisa simpulkan lagi bahwa yang namanya hukum adalah aturan yang berisi perintah dan larangan yang bersifat mengatur dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau melanggar. Kalau kita lihat rumusan dari hukum ini sendiri, dia dikatakan bahwa berisi perintah dan larangan. Apa perintahnya? Kita diperintahkan untuk mematuhi aturan hukum itu dan kita dilarang untuk melanggar aturan hukum itu. Kenapa? Karena memang sifatnya mengatur dan memaksa. Artinya dalam keadaan bagaimanapun memaksa kita untuk mematuhi aturan hukum itu. Kalau tidak, kita akan dikenakan sanksi. Apa sanksi hukum? Kalau kita bicara tentang sanksi hukum, kita harus lihat dulu bahwa hukum pada dasarnya dibedakan menjadi dua. Ada hukum privat, ada hukum publik. Hukum privat salah satunya misalnya ada hukum dagang, ada hukum perdata. Sementara hukum privat misalnya ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara. Nah, kita kembali kepada sanksi pelanggaran hukum. Kalau kita melakukan sanksi pelanggaran hukum terhadap aturan hukum pidana, maka kita bicara pasal 10 KUHP. Apa pasal 10 KUHP? Pasal 10 KUHP itu mengatur jenis-jenis hukuman di dalam hukum pidana. Di dalam pasal 10 KUHP dibedakan jadi dua. Ada hukuman pokok, ada hukuman tambahan. Hukuman pokok itu apa aja? Dimulai dari hukuman mati, kemudian hukuman sementara. Hukuman sementara ada hukuman seumur hidup, ada hukuman penjara, ada hukuman kurungan, ada hukuman denda pengganti kurungan atau kurungan pengganti denda. Hukuman tambahannya apa? Yang pertama ada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang milik negara. Ini kalau kita bicara sanksi hukum pidana. Nah, pasal 10 tadi mengatakan yang pertama hukuman mati. Apa hukuman mati? Hukuman mati artinya si terpidana ya itu akan dilakukan eksekusi di dalam lembaga pemasyarakatan. Di mana eksekusi dilakukan? Secara teori, eksekusi bisa dilakukan di mana saja tempat tindak pidana terjadi. Kalau terjadinya di Bandar Lampung, berarti eksekusi bisa dilakukan di Bandar Lampung. Tapi di dalam prakteknya, eksekusi selalu dilakukan di Nusa Kambangan. Kenapa dilakukan di Nusa Kambangan? Demi keamanan ya di dalam pelaksanaan eksekusi ini sendiri. Sehingga di negara kita eksekusi selalu dijalankan di Nusa Kambangan. Kapan eksekusi ini dilakukan? Biasanya setelah si terpidananya melaksanakan hukuman beberapa waktu, ya, sehingga si terpidana diberi kesempatan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan eksekusi. Apabila eksekusi sudah siap, maka eksekusi akan dijalankan. Terus yang kedua apa? Hukuman sementara. Hukuman sementara dimulai dari hukuman seumur hidup. Apa hukuman seumur hidup? Hukuman seumur hidup itu artinya si terpidana itu akan menjalani hukuman selama yang bersangkutan belum dinyatakan bebas. Artinya apa? Si terpidana hukuman seumur hidup ada kemungkinan suatu saat dia akan bebas, akan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kenapa? Karena si terpidana seumur hidup selama di dalam masa tahanan, di dalam lembaga pemasyarakatan, mereka itu akan dinilai oleh aparat yang ada di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan penilaian aparat di lembaga pemasyarakatan, karena yang bersangkutan berkelakuan baik, mempunyai motivasi dan seterusnya, maka hukuman yang bersangkutan tadi akan dibuat maksimal menjadi penjara 20 tahun. Setelah yang bersangkutan dijatuhi
pidana penjara maksimal 20 tahun, maka mulai saat itu si terpidana tadi sudah mempunyai hak remisi setiap tahunnya. Ya. Setiap tahun yang bersangkutan punya hak remisi, sehingga ada kemungkinan dari 20 tahun terus setiap tahun dapat remisi, sehingga pada akhirnya nanti yang bersangkutan bisa bebas. Ini yang dinamakan hukuman seumur hidup. Yang kedua apa? Hukuman penjara. Hukuman penjara ini adalah hukuman pidana yang pelaksananya paling lama 20 tahun, paling sedikit 1 tahun. Dan yang ketiga ada hukuman kurungan. Kalau hukuman kurungan itu paling lama maksimal 1 tahun, minimal 1 hari. Dan yang berikutnya adalah hukuman kurungan pengganti denda. Maksudnya apa? Kalau yang bersangkutan, ya, di samping ada hukuman pokok, ditambah hukuman kurungan pengganti denda, artinya kalau yang bersangkutan tidak bisa bayar dendanya, maka hukuman kurungannya harus dijalankan. Ya. Misalnya, hukuman pokoknya 5 tahun, hukuman kurungan pengganti denda 3 bulan. Ya. Maka kalau yang bersangkutan tidak bisa bayar denda, maka yang bersangkutan harus melaksanakan hukuman selama 5 tahun 3 bulan. Ini yang dikatakan hukuman kurungan pengganti denda. Kemudian hukuman tambahan. Hukuman tambahan dibedakan jadi 2. Ada beberapa macam hukuman tambahan. Yang pertama misalnya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang milik negara. Pencabutan hak tertentu yang seperti apa misalnya? Ya. Dia sebagai orang tua dicabut haknya sebagai orang tua. Karena apa? Karena dia melakukan pembunuhan terhadap anak. Karena dia melakukan pelecehan terhadap anak. Sehingga kalau si anak tadi, ya, punya harta kekayaan, orang tua tadi dicabut haknya sebagai ahli waris sebagai orang tua. Kalau anaknya akan melakukan pernikahan, perkawinan, maka orang tua tadi tidak punya hak sebagai wali di dalam acara perkawinan tadi. Ya. Ini yang namanya sanksi di dalam hukum pidana. Dalam hukum perdata apa sanksinya? Kalau kita bicara hukum pelanggaran terhadap hukum perdata, sanksinya hanya kita bicara tentang ganti rugi berupa uang. Ya. Sedangkan kalau hukum tata negara, administrasi negara, maka kita bicara sanksinya adalah apa? Misalnya kalau sanksinya, kalau misal kita sebagai warga negara pada dasarnya punya hak untuk ikut pilkada. Tapi karena kita punya dikenakan sanksi terhadap aturan hukum tata negara, maka hak kita sebagai warga negara untuk ikut pilkada dicabut. Atau sanksi administrasi negara misalnya, Anda kenaikan pangkatnya akan selalu ditunda karena memang Anda jarang masuk kerja, sehingga kenaikan pangkatnya akan ditunda. Ini yang namanya hukum. Ya, ini yang namanya hukum.